Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syamsul Hidayat selaku dosen mata kuliah manajemen perbankan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yuni Sri Sundari dengan NIM 2502010219943 dari kelas MJ 411. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan topik nasabah Bank Bukopin cabang Kupang yang kehilangan deposito sebesar 3 miliar rupiah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa, yaitu diantaranya latar belakang kasus, kronologi singkat, permasalahan utama, analisa penyebab kejadian, dampak kasus, penjaminan LPS dan regulasi OJK, pandangan pribadi, solusi, serta kesimpulan. Baik, saya langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Kasus ini bermula dari hilangnya deposito sebesar 3 miliar rupiah milik nasabah bernama Rebecca Adutadak. Dana tersebut merupakan hasil tabungan keluarga selama lebih dari 2 dekade, sehingga tentunya memiliki nilai yang sangat besar bagi nasabah. Nah, permasalahan muncul karena dana tersebut diduga dipindahkan ke rekening PT Mahkota Properti Indo Permata tanpa persetujuan atau konfirmasi resmi dari nasabah. Dari sini kita bisa melihat bahwa kasus ini bukan hanya berkaitan dengan hilangnya sejumlah uang, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bank menjaga keamanan dana nasabah, bagaimana pegawai menjalankan tugasnya, serta bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian internal bank bekerja. Menurut saya, kasus ini penting dalam manajemen perbankan karena bank merupakan lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat menyimpan uang di bank, mereka tentu mengharapkan dana tersebut aman dan setiap transaksi dilakukan dengan persetujuan mereka. Oleh karena itu, ketika terjadi kasus seperti ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selanjutnya, saya akan masuk ke kronologi kasus. Untuk memahami kasus ini, kita bisa melihat kronologinya secara singkat. Pada 25 September 2019, nasabah memiliki deposito sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, pada 25 Oktober 2019, nasabah menambahkan dana sebesar 1 miliar, sehingga totalnya menjadi 3 miliar. Namun, pada 25 November sampai Desember 2019, bilet deposito tidak diberikan kepada nasabah. Kemudian, pada Januari 2020, nasabah datang ke bank dan diketahui bahwa dana tersebut telah dipindahkan. Setelah itu, pada tahun 2021, kasus ini diproses secara hukum. Nah, dari kronologi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, terdapat lemahnya verifikasi persetujuan nasabah. Yang kedua, terdapat pelayanan atau transaksi di luar kantor yang tidak terdokumentasi dengan baik. Dan yang ketiga, terdapat potensi penyalahgunaan oleh pegawai. Jadi permasalahan dalam kasus ini bukan hanya mengenai dana yang hilang, tapi juga mengenai bagaimana transaksi tersebut dapat terjadi tanpa adanya persetujuan nasabah yang jelas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis penyebab kejadian. Berdasarkan materi yang saya susun tersebut, terdapat beberapa faktor yang memungkinkan kasus ini terjadi. Yang pertama adalah kurangnya integritas dan pengawasan pegawai. Pegawai bank memiliki akses terhadap informasi dan transaksi nasabah. Oleh karena itu, selain membutuhkan pegawai yang memiliki integritas, bank juga harus memiliki pengawasan yang kuat. Kemudian yang kedua, prosedur deposito yang tidak transparan. Nah, dalam transaksi deposito, nasabah seharusnya mendapatkan informasi dan juga dokumen yang jelas mengenai dana yang dimilikinya. Yang ketiga, notifikasi transaksi yang belum optimal. Apabila terjadi transaksi atau pemindahan dana dalam jumlah yang besar, seharusnya nasabah memperoleh pemberitahuan sehingga dapat segera mengetahui apabila terdapat transaksi yang tidak mereka lakukan. Kemudian yang keempat, kontrol internal dan audit yang lemah. Bank tidak cukup hanya mempunyai aturan dan prosedur, prosedur tersebut harus benar-benar diterapkan, diawasi, dan juga diperiksa secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah literasi nasabah terhadap dokumen atau bilet deposito yang terbatas. Ini juga ya, nasabah perlu memahami dokumen dan bukti transaksi serta melakukan pengecekan secara berkala.
Jadi menurut saya kasus ini dapat dilihat sebagai kombinasi antara faktor manusia, kelemahan prosedur, dan juga kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya kita masuk ke dampak dari kasus ini. Kasus ini tentunya menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak bagi nasabah. Nasabah mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan membuat nasabah kehilangan rasa aman dalam menyimpan uang di bank. Yang kedua adalah dampak bagi bank. Kasus seperti ini dapat menyebabkan reputasi bank menurun dan kepercayaan publik melemah. Selain itu, bank juga menghadapi resiko hukum akibat adanya permasalahan dengan nasabah. Kemudian yang ketiga adalah dampak bagi industri perbankan. Apabila kasus serupa kembali terulang, masyarakat dapat menjadi semakin ragu terhadap keamanan produk perbankan, khususnya deposito. Padahal kepercayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam industri perbankan. Jadi, meskipun kasus ini terjadi pada satu nasabah, dampaknya dapat menjadi lebih luas karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap bank dan juga industri perbankan secara keseluruhan. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai penjaminan LPS dan regulasi OJK. Dalam kasus ini, nominal deposito yang bermasalah adalah 3 miliar rupiah. Dana tersebut disebut berasal dari deposito sebesar 2 miliar yang telah jatuh tempo, kemudian ditambah 1 miliar dari tabungan, hingga totalnya menjadi 3 miliar. Kemudian, berdasarkan materi ini, batas penjaminan LPS adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Artinya apabila dana 3 miliar tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan, maka jumlah yang dijamin maksimal adalah 2 miliar. Sementara 1 miliar sisanya berada di luar batas maksimal penjaminan. Nah, namun menurut saya, hal yang lebih penting dari kasus ini bukan hanya mengenai berapa jumlah dana yang dijamin oleh LPS. Yang penting adalah bagaimana bank dapat memastikan bahwa dana nasabah tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan yang sah dari nasabah. Nah, dari sisi regulasi sendiri, eh, terdapat aturan yang terkait, yaitu POJK nomor 18 tahun 2016 mengenai manajemen risiko, yaitu bank wajib memiliki sistem pengendalian internal agar transaksi nasabah aman dan tidak disalahgunakan oleh pegawai. Selain itu, ada juga POJK nomor 22 tahun 2023 yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu bank memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menindaklanjuti pengaduan nasabah dengan jelas. Jadi, dari sisi manajemen perbankan, keamanan dana nasabah harus menjadi bagian dari manajemen risiko dan pengendalian internal bank. Baik, selanjutnya, saya akan masuk ke pandangan pribadi dan solusi. Menurut pandangan pribadi saya, kasus ini menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah tidak boleh hanya bergantung pada hubungan personal dengan pegawai bank. Meskipun seorang nasabah sudah lama mengenal dan mempercayai pegawai tertentu, transaksi tetap harus dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur resmi. Karena itu, sistem bank harus aman, transparan, dan juga terdokumentasi. Nah, untuk transaksi dengan nominal besar, bank perlu menerapkan verifikasi secara berlapis. Misalnya dengan OTP, tanda tangan digital, notifikasi otomatis, atau konfirmasi resmi lainnya. Selain itu, layanan transaksi di luar kantor juga perlu dibatasi dan diawasi karena dapat meningkatkan risiko apabila tidak dilakukan melalui prosedur yang jelas. Kemudian, solusi ini dapat dilihat dari tiga pihak. Yang pertama, bagi bank, bank perlu menerapkan verifikasi berlapis menggunakan OTP atau tanda tangan digital, memberikan notifikasi otomatis kepada nasabah, serta membatasi layanan di luar cabang. Yang kedua, bagi nasabah, nasabah perlu meminta bukti resmi setiap melakukan transaksi. Kemudian mengecek mutasi rekening secara berkala dan tidak menyerahkan dokumen penting tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Yang ketiga, bagi regulator. OJK perlu terus memperkuat pengawasan terhadap bank serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan. Jadi, solusi dari kasus ini tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, baik bank, nasabah, dan regulator semuanya mempunyai peran dalam menciptakan sistem perbankan yang aman. Dan yang paling penting, solusi tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan setelah masalah terjadi, tetapi juga bertujuan untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali.
Baik, sebagai kesimpulan, kasus kehilangan deposito sebesar 3 miliar ini memberikan pelajaran penting mengenai integritas pegawai, kontrol internal, dan literasi keuangan nasabah. Bank tidak cukup hanya memiliki produk dan layanan keuangan, tetapi juga harus mampu memastikan dana nasabah aman dan setiap transaksi dilakukan secara transparan serta sesuai dengan prosedur. Dari kasus ini, solusi yang diperlukan antara lain adalah pengawasan yang ketat, dokumentasi yang resmi, kemudian edukasi kepada nasabah serta transparansi dari transaksi. Menurut saya, apabila sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, transaksi dalam jumlah besar diverifikasi secara resmi, dan nasabah memperoleh informasi yang transparan, maka resiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Pada akhirnya, tujuan dari semua upaya tersebut adalah menjaga keamanan dana dan kepercayaan dari nasabah terhadap bank. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.